Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indah As-Sakinah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali pagi ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa membuka dan mengawali hari kita dengan ibadah yang mulia, sesuatu yang dinilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kebaikan-kebaikan dan ibadah kepadanya. Salat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kembali kita bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah Lissamahati Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Setelah kita membahas tentang makna la ilaha illallah, kemudian rukunnya, dan berserta dalil-dalil yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, kemudian juga kita bahas tentang makna Muhammad Rasulullah serta rukunnya. Kemudian kita juga bahas tentang syurut la ilaha illallah. Syaratnya ada 8, sebagaimana yang sudah kita bahas. Ilmun, yang menafikan kejahilan. Yaqinun, keyakinan yang menafikan keraguan. Ikhlasun, keikhlasan yang menafikan kesyirikan. Wasidqun, kita membenarkan yang menafikan keraguan. Mahabbatun, kecintaan yang menafikan kebencian. Inqiyadun, ketundukan yang menafikan penolakan atau pembangkangan. Wal qabulu, penerimaan yang menafikan penolakan. Dan yang ke-8 adalah al-kufranu, kita mengkafirkan seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi ini kita akan mencoba melihat syurut syahada anna Muhammad Rasulullah. Kalau tadi ada 8 adalah syarat la ilaha illallah, sekarang syarat Muhammad Rasulullah. Yang pertama adalah al-i'tiraf bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam wa i'tiqaduha batinan fil qalb. Syarat Muhammad, kita meyakini, bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah adalah kita mengakui risalah Nabi SAW. Kita mengimani dan kita meyakini, mengakui risalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia sebagai seorang nabi dan rasul, dan meyakini itu dalam hati kita. Yang kedua, an-nutqu bidzalika wal i'tirafu bihi dhahiran bil lisan. Setelah kita yakini dalam hati, yang kedua kita ucapkan dengan lisan kita. Kita sampaikan secara zahir bahwa kita betul-betul bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Yang ketiga adalah al-mutaba'ah. Di antara konsekuensi daripada bersyahadat kepada Allah dan bersyahadat, meyakini bahwa Muhammad adalah utusannya, ittiba', mengikuti
Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayyamal bima jaa bihi minal haqq, mengamalkan apa yang dibawa oleh Allah, oleh Rasul SAW dari kebenaran, wa yatruk ma naha anhu minal batil, serta kita meninggalkan sesuatu yang dilarang olehnya dari hal-hal yang batil. Setelah kita meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, kita ittiba, mengikuti Nabi SAW dengan sepenuh hati kita. Yang keempat, tasdiquhu fima akhbar, kita membenarkan berita-berita yang disampaikan oleh beliau, minal ghuyubil madiyati wal mustaqbalah, dari perkara-perkara yang masa lampau yang terjadi atau berita-berita yang masa yang akan datang. Kita wajib untuk meyakini dan membenarkan apa yang telah disampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, mahabbatuhu, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddu min mahabbatin nafsi wal mali wal walad wal walid wan nasi ajma'in. Di antara konsekuensi kita bersaksi Muhammad adalah Rasulullah adalah mencintainya melebihi dari mencintai diri kita, anak kita, harta kita, orang tua kita, bahkan seluruh manusia. Sebagaimana kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala dalam bab ini, lalu kemudian dibenarkan atau diperbaiki oleh Nabi SAW apa yang disampaikan oleh Umar ternyata keliru. Setelah itu Umar mengatakan, al-ana ya Rasulullah, sekarang aku mencintai dirimu melebihi dari segala-galanya, dari dirinya dan dari hartanya dan dari semua orang. Yang keenam adalah setelah kita meyakini dengan dalam hati, diucapkan dengan lisan, kemudian kita ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kita membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi, mencintai Nabi melebihi dari segala apa yang kita cintai dari diri, harta, anak, orang tua. Yang keenam adalah taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahadin wal amal bi sunnati, mendahulukan perkataan Rasulullah dari seluruh perkataan orang serta mengamalkan sunnah Nabi SAW. Itu diantara bentuk syarat Muhammad Rasulullah. Itu tidak hanya sekedar mengaku bahwa kita meyakini Muhammad adalah utusannya, tapi ada 6 yang menjadi konsekuensi penting di dalam bersaksi kepadanya bahwa dia adalah utusan Allah. Hal ini penting, ikhwan. Hal ini sangat kita perhatikan dalam agama kita, karena ini akan menjadi bagian yang tak boleh terpisah dalam kehidupan kita. Nah, setelah kita membahas tentang syarat la ilaha illallah dan syarat Muhammad Rasulullah, yang semua itu diambil, diistimbatkan oleh para ulama dari Al-Quran dan Sunnah dengan cara istiqra', at-tatabu', dalil, dibaca semua dalil, kemudian disimpulkan dari dalil-dalil tersebut. Maka setelah itu disebutkan dalam pembahasan ini adalah nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Pembatal-pembatal keislaman yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di antara yang sangat penting satu adalah asyirku billah. Hati-hati kita dengan kesyirikan, karena kesyirikan itu bisa akan membatalkan syahadat kita, bisa membatalkan keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulnya. Kesyirikan adalah perkara yang sangat zalim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 72, ya innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang yang mensyirikkan Allah, ya, dia Allah haramkan dari surga dan tempatnya di neraka, maka orang yang zalim tidak ada yang menjadi penolongnya. Maka hati-hati dengan kesyirikan, hati-hati dengan perkara syirik di dalam kehidupan kita,
Karena itu kalau kita lakukan dengan mengetahui bahwa itu ada sesuatu yang dilarang Allah, tapi tetap dilakukan, itu bisa akan membatalkan keimanan kita dan bisa membatalkan syahadat kita. Apa bentuk kesyirikan? Doaul amwat, ya, meminta doa kepada yang sudah meninggal. Ini jelas sekali. Orang yang meninggal butuh doa orang yang hidup, bukan orang yang hidup meminta kepada yang mati. Kan lucu. Sesoleh apapun dia dulu di dunia, maka kita tidak boleh meminta kepada mereka. Ziarah kubur betul, tapi di situ kita mendoakan dia, bukan meminta kepada si Ilan, bukan meminta kepada si Fulan. Wal istighatsatu bihim, ya, meminta dan memohon kepada mereka. Jangan dikira bahwa ketika diingatkan seseorang dengan meminta, melarang berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia, meminta kepada mereka, bukan berarti kita melarang untuk menziarahi mereka. Bukan berarti kita dilarang untuk mendoakan mereka. Justru itu yang diperintahkan. Nabi SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuraha fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Dulu aku larang kalian diziarah kubur, sekarang ziarahlah, kata Nabi, karena itu mengingatkan kalian kepada kematian. Yang diperintahkan ziarah, mendoakan dia yang sudah meninggal, bukan meminta kepadanya. Di antara doanya, di antara kesyirikan itu adalah an-nazar li ghairillah, bernazar bukan untuk Allah, wazabah li ghairillah, menyembelih hewan, ya, sembelihan kita bukan untuk Allah. Contoh apa? Nah, Pak Yogi, apa contohnya? Hah? Kita nyembelih kambing, nyembelih sapi, kerbau, lalu kemudian itu kepalanya ada bagian itu diberikan untuk penjaga laut, penjaga hutan, penjaga danau, penjaga lembah. Ini bukan untuk Allah namanya. Kita sembelih atas nama Allah, ya sudah, kita makan. Itu perbuatan syirik yang masih banyak dalam sebagian kehidupan kaum muslimin, waliyadzubillah. Dan meyakini itu sesuatu yang bermanfaat dan dibolehkan dalam Islam. Nah, ini yang pertama. Pembatal keislaman itu adalah di antara yang paling penting, melakukan kesyirikan di dalam kehidupan. Yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim fahadha yakfur bil ijma'. Antara dia menjadikan antara dia dengan Allah perantara, sesuatu yang kemudian dia meminta kepada perantara itu. Ini tentu pekerjaan dukun ini. Biasa yang pakai mediasi, pakai sesuatu yang, ya, ibaratnya dia ingin mengobati orang, tetapi menggunakan sesuatu, ya, semua kita minta sama Allah, gitu kan? Itu bahasanya saja itu. Mediasi yang digunakan biasanya adalah untuk, ya, dia memohon ke dia yang menyembuhkan Allah. Itu bahasa seorang dukun. Ya, kita minta sama Allah. Ini hanya perantara saja. Menjadikan sesuatu itu perantara antara dia dengan Allah, lalu kemudian dia meminta kepadanya, dia ini kufur secara ijma'. Kita dengan Allah itu langsung minta langsung kepada Allah tanpa harus ada perantara benda-benda tertentu. Tapi jangan salah, ada tawassul yang masyru', ada tawassul yang ghairu masyru'. Di antara wassul yang masyru' itu adalah, bolehkah kita meminta doa, ya, melalui seorang laki-laki yang soleh yang masih hidup. Ini dibolehkan. Ini tidak masuk, ya, dalam bab menjadikan antara dia dengan Allah itu, ya, perantara dengan meminta doa melalui laki-laki yang saleh yang masih hidup. Ini dibenarkan. Ini tawassul yang dibenarkan dalam Islam. Ustaz, kiai misalnya, dia orang soleh, orang baik, ibadahnya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Saya doakan, tolong doakan anak kami, keluarga kami, dan seterusnya.
Ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah menjadikan sesuatu benda-benda tertentu, kemudian ini adalah tempat kita meminta melalui Allah. Kalau Allah itu langsung antara kita dengannya. Minta saja langsung, kapan dimanapun. Apapun hajat kita, kecil dan besar, Allah dengar semuanya. Allah berikan itu semuanya. Tidak mesti kita melalui perantara. Menjadikan antara dia dengan Allah sesuatu, kemudian dia meminta kepadanya dan bertawakal kepadanya. Dia meyakini benda inilah yang akan bisa menyelamatkannya. Benda ini yang akan bisa memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat baginya. Ini yang tidak dibenarkan. Tapi yang tawassul yang tadi itu sangat berbeda sekali. Kita berdoa dengan meminta kepada seorang laki-laki yang saleh yang masih hidup, itu dibenarkan dalam Islam. Itu termasuk yang dibolehkan dalam agama kita. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum. Yang ketiga, di antara pembatal keislaman itu, keimanan itu adalah man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahha madhhabahum fa huwa kafir. Yang tidak mengkafirkan orang musyrik, yang ragu tentang kekufuran mereka, atau bahkan membenarkan agama mereka. Contoh, kita tidak mengkafirkan orang Yahudi, tidak mengkafirkan orang Nasrani, tidak mengkafirkan orang Majusi, tidak mengkafirkan apa lagi selain agama Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Kita meyakini bahwa mereka itu kafir. Yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul disebut dengan kafir. Ini hati-hati dengan ungkapan semua agama sama, semua agama benar, tujuannya satu kepada Allah, cara berbeda. Ini hati-hati ini. Ungkapan begini ini sangat berbahaya. Kalau itu diyakini dengan kesadaran penuh, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ucapan itu bisa membatalkan keimanannya. Gitu kan. Maka orang-orang Yahudi kita katakan mereka kafir sebagaimana Allah katakan kafir. Orang Nasrani juga demikian. Dan hal ini bukan kita mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang membeda-bedakan. Bahwa betul Islam mengajarkan itu sebuah keyakinan kita yakini. Maka di sini disebutkan orang yang tidak mengkafirkan orang musyrikin atau ragu tentang kekufuran mereka, atau kita membenarkan mazhab mereka, maka dia kafir. Kita bicara seperti ini bukan mengkafirkan orang, tapi bawakan jika ini terjadi kepada kita dan itu sangat kita khawatirkan akan menghapuskan, menghilangkan keimanan kita. Baik. Yang keempat, man i'taqada an ya hadiya ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadi atau anna hukma ghairihi ahsanu min hukmi kalladzi yufaddiluna hukma at-tawaghit ala hukmi fa huwa kafir. Meyakini bahwa ada petunjuk selain petunjuk nabi yang paling sempurna, atau meyakini hukum selain hukum nabi lebih sempurna, maka dia masuk kafir. Jadi kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, agama yang dibawa oleh Nabi, hukum yang ditegakkan oleh Nabi adalah sebaik-baik agama, sebaik-baik hukum. Tidak kita yakini bahwa selain itu ada yang lebih sempurna. Kalau ada, maka bisa itu membatalkan syahadatnya. Jelas ya? Yang kelima, ikhwani wa akhwati fiddin, man abghada syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul walau amila bihi fa huwa kafir. Apa yang kelima ini? Membenci sesuatu yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mengamalkannya. Bayangkan itu. Membenci sesuatu yang dibawa oleh Nabi, terbetik dalam hatinya benci dengan syariat yang dibawa Nabi walaupun dia mengamalkan. Bayangkan itu. Maka ini bisa membatalkan syahadatnya. Man abghada syai'an, yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasul walau dia mengamalkan. Allah Ta'ala mengatakan, dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Syariat apapun yang Allah, yang Rasul SAW bawa dan perintahkan,
maka lakukan dengan penuh cinta. Bukankah tadi syaratnya? Bahkan syarat la ilaha illallah ada mahabbah. Syarat Muhammad Rasulullah adalah mahabbah. Al-inqiyad, kita tunduk. Wal qabul, kita terima dengan sepenuh hati. Jangan pernah di hati kita terbesit kebencian. Ramadan tiba lagi, aduh, tidak bisa makan kita ini. Apalah syariat Islam nih? 1 bulan penuh pula puasanya. Ini hati-hati ini. Kalau dia lakukan, diucapkan dengan penuh kesadaran, dan dia tahu bahwa konsekuensi daripada ucapannya itu, maka kita khawatir kepada Allah Azza wa Jalla. Kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kita takut keimanan kita ini batal. Ikhwani wa akhwati fiddin, yang keenam, man istahza'a bi syai'in min dinillah atau min dini Rasulillah atau thawabihi atau iqabihi kafar. Orang yang menghina syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menghina yang disebutkan oleh Nabi pahalanya, kita hina, tidak betul itu. Atau kita hina dengan apa yang disampaikan Nabi SAW, misalnya ada azab kalau dia melakukan ini, kita remehkan, kita rendahkan, maka ini bisa menjadi batal syahadatnya. Bayangkan, kalau ada orang yang mengatakan, menghina sesuatu, mengatakan dengan ucapannya lantang sekali, menghina agama Islam, agama ini dan itu kan, Islam tidak toleransi, Islam macam-macam, dan dia sadar bahwa yang diucapkan itu adalah kalimat yang menghina Islam, dan kalimat itu diucapkan dengan penuh kesadaran, kita khawatir atas keimanan orang-orang yang seperti ini. Maka ikhwani wa akhwati fiddin, kita tidak boleh menghina, kita boleh merendahkan, tidak boleh meremehkan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahala yang disampaikan ataupun mungkin iqab, siksaan yang dijanjikan. Yang ketujuh, ikhwani wa akhwati fiddin, as-sihir, melakukan sihir. Faman fa'alahu aw radiya bihi fa huwa kafir. Yang melakukan sihir, ya, atau ridha dengan perbuatan sihir, maka dia termasuk kafir. Allah Ta'ala mengatakan, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kisah Nabi Sulaiman. Kemudian as-samin, yang ke-8, muzaharatul musyrikin au musa'adatum alal muslimin, membantu orang-orang musyrik, orang-orang kafir untuk menyerang kaum muslimin dengan segala bentuk dan cara, membantu mereka untuk menghancurkan kaum muslimin. Ini bisa jadi masuk kepada pembatal syahadat. Wa may tawallahum minkum fa innahu minhum. Allah katakan dalam surah Al-Maidah, membantu orang-orang musyrikin dan menolong mereka untuk menyerang, menghancurkan kaum muslimin. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Muslim membela saudara-saudaranya se-Islam, se-aqidah, se-iman. Muslim harus kokoh. Muslim tidak boleh berpihak, tidak boleh seperti baling-baling di atas bukit, ya, di mana dia, ya, dapat di situ dia berdiri dan tegak. Tidak boleh. Islam harus membantu saudaranya. Makanya di belahan dunia manapun kaum muslimin, ya, berada, mereka disakiti, dizalimi, paling tidak kita doakan mereka. Paling tidak kita, ya, doakan mereka agar Allah ringankan beban mereka. Allah tolong mereka. Kalau punya harta, bantu mereka dengan harta kita. Jangan malah kita menjadi orang-orang yang menghancurkan mereka dengan menolong kaum musyrikin dan kafirin. At-tasi', yang ke-9, ikhwani wa akhwati fiddin, man i'taqada anna ba'dhan nasi yas'al khuruj an syari'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam, meyakini bahwa sebagian orang boleh baginya untuk keluar dari syariat ini. Ya, boleh baginya keluar dari syariat ini. Misalnya ini fulan sudah sampai pada puncak tertentu dalam agama, maka boleh dia tidak sholat. Tanya, hati-hati nih. Ada tidak Pak Yogi, ya? Ini sudah sampai derajat tertentu di dalam Islam, dia sholatnya cuman merenung saja. Ini tidak perlu lagi dia ruku, tidak perlu lagi sujud, tidak perlu lagi ke masjid. Ini bahaya nih. Kalau sudah meyakini bab-bab seperti ini tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun yang boleh
keluar dari syariat ini. Tidak ada satupun yang mendapatkan ya kebolehan rukhsah untuk bisa keluar dari syariat ini, karenakan si fulan mendapatkan tempat kedudukan derajat tertentu dalam Islam sampai pada tingkat ma'rifat, sehingga dia tidak perlu sholat, sehingga tidak perlu puasa, tidak perlu dia berzakat, tidak perlu dia haji dan seterusnya. Ini tidak benar. Barang siapa yang meyakini begini, maka bisa keluar dari agama ini dan batal keimanannya. Allah Ta'ala mengatakan, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka ini tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ashir, yang ke-10 adalah al-i'radu an dinillahi la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Berpaling dari agama yang mulia ini, tidak mau belajar agama, tidak pula mau mengamalkan agama. Ya Allah, ini bahaya orang yang tidak mau belajar, ya, tidak mau mendalami agama ini, tidak mau ya ingin tafakuh dalam agama ini. Kesempatan ada, peluang itu ada, tapi nggak mau belajar. Biarlah saya seperti ini, Islam begini ajalah cukup, gitu kan? Hati-hati ini. Orang yang begini ini hati-hati. Ya, Islam yang bagaimana? Yang seperti dia katakan, jahil dalam ibadah salat tidak tahu, ngaji nggak tahu, akidah itu tidak tahu. Ya, Islam yang bagaimana? Maka orang yang tidak mau belajar berpaling, ini berpaling ya, berpaling dia dari agama Allah ini, tidak mau belajar, tidak mau mengamalkan. Akhi, ini salat ini wajib, ini rukun Islam, rukun agama kita. Dia anteng-anteng aja, diingatkan dia biasa-biasa saja. Nah, hati-hati. Orang-orang yang begini ini, ya mesti kita ingatkan, ya. Jangan sampai kita abaikan. Ya, maka Allah katakan, wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbi tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Maka itu, wala farqa bainal jadi wal hazil wal khaib fi hadhihi nawaqid falyahdhar al muslim min dzalika ashadd al hadar. Ya, baik dikerjakan ini dalam keadaan bercanda tentang agama, ya. Bercanda, apalah syariat Islam ini, apalah artinya ini, dan baik itu diucapkan dengan bercanda atau lebih serius, maka sama saja. Hati-hati dari perkara-perkara ini, jangan sampai kita melakukannya. Oleh ikhwan wa akhwat fiddin, inilah 10 pembatal syahadat yang mesti kita berhati-hati, yang mesti kita jaga diri kita, anak keturunan kita, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang seperti ini, karena bisa jadi iman kita lenyap dan syahadat kita batal. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fiddin, ini mesti kita sadari bersama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan jaga anak keturunan kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, dari perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan, membatalkan keislaman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya berkahi pertemuan ini, dan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalan agama yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan keluarga kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza
barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala.